Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian hasil uji coba saya tentang sebuah BMS yang mana pengujian ini saya uji untuk melihat batas pengisian dan batas under voltage-nya ketika kita gunakan. Di sini saya menggunakan baterai yang rata-rata mempunyai nilai tegangan 3,7 ataupun 3,6 ya. Bisa kita lihat dari multimeter ini, mana multimeter ini telah saya hubungkan dari satu sel dari baterai ini yang terhubung ke BMS. Jadi voltmeter digital itu terhubung secara seri. Oke, inilah dia penampakan baterainya yang akan saya uji coba. Yang 11,1 itu adalah nilai output dari BMS. Sekarang kita coba colokkan saja ke power supply, yang mana power supply ini mempunyai tegangan sebesar 12,7. Oke, kalau kita lihat nilai ampernya sudah naik, kemudian nilai kapasitas baterainya pun sudah naik. Sekarang kita turunkan saja nilai arus yang masuk ke BMS ini, akan saya turunkan sebesar menjadi 500-an mA. Oke, setelah saya turunkan, nilai voltase yang terbaca di voltmeter multitester itu pun sudah turun ya, sampai turun. Nah, jadi arus pengisiannya lambat. Oke, sekarang setelah beberapa jam ya, kita tunggu, kita lihat, dan akhirnya nilai ampere pun menunjukkan angka 0 di 12,7 volt. Sekarang coba saya naikkan ke atas sebesar 13 volt, maka nilai ampernya turun kembali. Kita lihat nilai tegangannya pun mentok di 4,1 ya, 4,1, dan setelah saya naikkan kembali voltasenya, ya tetap tidak mau naik karena BMS-nya sudah menutup atau auto cut off-nya. Sekarang coba saya turunkan, ya mentok di 12,1 karena voltmeter ini membaca output dari BMS. Berarti BMS ini sudah mendapatkan 12,1 volt ya outputnya. Sekarang saya coba kembali naikkan, maka tidak ada arus yang masuk ke BMS ini. Sekarang tes selanjutnya saya akan coba menguras dari baterai ini berapa under voltage-nya, di tegangan berapa. Sekarang di voltmeter digital output ini membaca 12,3 ya, atau 12 volt. Oke, sekarang saya akan mengurasnya dengan baterai tester ya. Baterai tester ini menggunakan resistor 7,5 ohm yang saya paralel 2. Sekarang saya coba colokkan. Oke, di tester terbaca 11,83. Akan saya beri under voltage-nya berapa di ini. Saya bekasi 4,4 lah. Limit dia membaca paling jauh. Karena BMS ini output under voltage-nya kan di berapa, kita tidak tahu. Ini biar rendah saja kita setnya. Sekarang kita eksekusi saja, coba kita kuras baterai ini melalui sebuah BMS ya. Oke, kita perhatikan nilai voltase yang ada di multimeter digital itu turun semua, karena ini kita beri beban. Nah, kita perhatikan saja nanti output yang ada di voltmeter digital 10,9 itu dia off-nya di tegangan berapa. Oke, sembari kita menunggu, saya akan menjelaskan sedikit dari tujuan dari eksperimen ini. Eksperimen ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengisian dari sebuah baterai dengan tegangan yang sama, dan kemudian melihat under voltage-nya, cut off dari BMS ini ketika baterai sudah mencapai tegangan paling bawah ya. Berapa tegangan per selnya sehingga BMS ini baru ter-cut off waktu kita pakai. Apakah dia off ataupun tidak sama sekali, apakah nilai tegangan baterai sudah mencapai 0 baru dia off, ataupun sebaliknya, karena di BMS itu kan mempunyai batas under voltage ya. Oke, saya perlambat saja ya. 2,4 ya. Di tegangan satu sel, itu satu sel ada yang mencapai di bilangan 2,4, maka BMS ini akan cut off. Nah, gitu ya. Sekarang kita lakukan uji eksperimen kembali untuk yang kedua kalinya, untuk mendapatkan hasil yang valid ya. Tentu saja ini sangat mempengaruhi jika baterai dalam perakitan kita nanti BMS 3S atau 4S
dari baterai nilai ampere yang berbeda. Karena waktu kita penggunaan baterai pada suatu beban itu kan nilai voltnya akan cepat drop tuh, mana ampere yang rendah. Sehingga kalau satu selnya mempunyai tegangan 2,4 seperti tadi, itu mencapai titik paling tercepat, maka BMS akan off. Walaupun baterai yang lain masih bekerja di 3, atau di 4. Ini akan sangat mempengaruhi dari kerja sebuah BMS. Makanya sangat direkomendasikan untuk menggunakan nilai ampere yang sama. Kalau kita menggunakan baterai dengan nilai ampere yang berbeda, misalnya ada yang 1 ampere, satunya 2 ampere, itu akan sangat jelas ya mempengaruhi dari kerja BMS ataupun rugi kita, karena baterai yang mempunyai ampere yang masih yang besar itu masih mempunyai nilai voltase yang tinggi, misalnya masih mencapai nilai 4 volt, sedangkan baterai yang mempunyai ampere yang rendah itu voltnya akan cepat drop. Oke, sekarang kita perhatikan saja, maka BMS ini untuk pengetesan yang kedua cut off-nya di 2,4 juga. Ini jelas otomatis kita akan merugi karena disebabkan nilai ampere sebuah sel yang cepat drop, walaupun nilai voltase yang lain itu masih cukup. BMS akan otomatis off apabila mendeteksi satu buah sel yang tegangannya 2,4. Dia nggak mau tahu tuh, langsung off dia. Demikian ya sahabatku, di eksperimen ini nanti kita akan lanjutkan dengan eksperimen beberapa lainnya lah tentang BMS. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya akan membuat kesimpulan sendiri atas hasil eksperimen saya. Oke, untuk tegangan input waktu kita menchargernya di 12,7, maka baterai BMS ini akan memberikan tegangan nilai sebesar berapa tadi? 14,1 sekian. Maka BMS ini aman kita gunakan ya. Dia tidak mencapai nilai tegangan sebesar misalnya 4,3 sampai 4,5. Itu tidak. Batas limitnya di batas 4,1. Oke. Terus untuk yang keduanya, batas under voltage-nya di 2,4. Walaupun baterai yang lain masih mencapai 3 volt ataupun berapa, jikalau BMS ini mendeteksi ada salah satu sel yang sudah mempunyai nilai 2,4, maka otomatis BMS ini akan off begitu. Ini sudah kita lakukan sebanyak 2 kali tes. Oke, demikian sahabatku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk saya, menambah wawasan kita tentang sebuah BMS dan cara kerjanya. Saya Lus Elektro mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.